Ayo daftar ke Al Mustari, SD dan SMP Islam Al Mustari. Sekolah Islam yang luar biasa mencetak anak-anak soleh dan soleha, anak yang cerdas, anak yang kreatif, mandiri, dan menjadi kebanggaan keluarga dan negara. Harganya murah, dijamin halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya para pemirsa YouTube Al Mustari. Balik lagi bersama saya Pak Dika di sini di acara Mas Talk episode 2. Kali ini saya kedatangan tamu yang super sibuk. Akhirnya bisa mendatangkan lagi seseorang yang membangun Al Mustari ini. Selamat siang Bu Dian. Selamat siang. Atau bisa kita panggil Bunda. Oke, sip. Udah lama kita nggak bikin konten bareng. Ya betul. Jadi Terakhir. agak-agak grogi nih. Bener banget. Saya yang grogi harusnya. Oh gitu. Oke, buat yang di luar Al Mustari pasti belum kenal dong siapa Bu Dian ini. Kita kenalan dulu. Nama Ibu sama sebagai apa kalau di Al Mustari? Oke, saya Dian Pitaningdia. Profesi saya adalah sebagai owner Al Mustari, yang mana Al Mustari itu awalnya dari ibu saya, Ibu Haja Halimatus Sadiah almarhum, lalu dilimpahkan kepada saya, dan alhamdulillah cukup banyak perkembangan setelah kami kelola, saya kelola. Oke, ini berikutnya Bu Dian. Kenapa dipanggil Bunda? Saya selama masuk di sini, selama kerja di sini nggak tahu. Kenapa? Oke, kenapa dibilang Bunda? Iya. Kalau ibu banyak pasaran. Nanti ibu satu nengok semua, kan? Padahal yang dipanggil bunda, gitu kan? Nah, itu hanya untuk membedakan. Pertama, yang kedua berharap bisa menjadi kedekatan, karena berarti saya adalah ibu dari ibu semua, gitu kan? Di Al Mustari khususnya, itu yang diharapkan dengan sebutan bunda. Sebutnya bukan suatu hal yang spesial atau apa, tapi yang pertama supaya ada pembeda, bahwa ini adalah ibunya ibu-ibu, gitu kan, atau ibunya bapak-bapak. Lalu yang kedua supaya lebih dekat lah. Kalau bunda bun ya kan seperti itu. Jadi faktor kedekatan ya supaya. Ya, Saya tapi kalau almarhum ibu bukan dipanggil di sini bukan Bunda juga. Bukan. Kirain dari saja. atasnya emang. Enggak, ibu itu. Tetap ibu. Ya. Di rumah padahal dipanggilnya mama. Iya, mama. Kirain saya dipanggilnya di rumah Bunda gitu. Oh enggak, dipanggilnya mama. Jadi kalau saya mencoba untuk berbeda dan menyebutkan karena ingin supaya ada kedekatan lah yang bisa lebih. Tapi kalau saya juga manggilnya kadang ibu. Nah, itu. Takut dimarahin. Oh gitu. Kalau salah gitu. Oke, lanjut nih. Kita masuk ke inti topiknya. Hari ini tuh sebenarnya Mas Talk yang kedua itu saya tuh pengen ngangkat sejarah sekolah Al Mustari. Para penonton tuh termasuk siswa, orang tua Al Mustari itu pengen tahu asal usulnya dari atau di gimananya. Tapi sebelumnya Bunda sendiri udah berapa lama berkecimpung di dunia pendidikan? Atau ada dunia lain yang digeluti nggak? Oke. Dulu saya itu kan sebetulnya tidak mau sekolah di keguruan. Kenapa? Saya dulu dari A1 fisik. Dimana cita-cita ingin jadi arsitek, gitu kan? Tapi ya karena ibu saya, Ibu Haja Halimatus Sadiah, berharap ada penerus di Al Mustari, akhirnya mau tidak mau saya masuk IKIP Jakarta. Sekarang UNJ ya? Ya, sekarang UNJ. Tahun 90 saya masuk UNJ, masuk IKIP Jakarta. Lalu selanjutnya tahun 96 saya lulus. Tahun 98 saya mulai gabung untuk membantu sekolah. Sebetulnya saya dulu sempat membantu di UNJ atau IKIP Jakarta untuk mengajar di sana, gitu kan. Tapi karena berat di Al Mustari, akhirnya ya sudah, saya mencoba untuk memahami atau mendalami Al Mustari itu seperti apa. Padahal tadinya nggak mau. Tadinya tidak mau. Kenapa? Karena cita-cita awal kan di arsitek kan. Karena bapak saya juga dulu adalah bekerja di bangunan, di kontraktor seperti itu. Nah,
Tapi ya ternyata apa ya, talenta itu masih ada sampai sekarang gitu loh. Dimana si arsitek tadi. Si arsitek itu ternyata ya masih tetap desain bangunan atau apa, ternyata saya bisa gitu melakukan. Jadi 2 job. Pertama jadi owner di Almustari dan kepala sekolah di Almustari. Yang kedua jadi desain untuk bangunannya. Seperti itu. Oke, berarti udah cukup lama sebetulnya di dunia pendidikan, yang asalnya tadinya nggak mau asal pengen arsitek malah jadi di dunia pendidikan cukup lama sampai sekarang. Tapi itu karena pengen nerusin dari almarhum ibu. Nah, boleh berbagi cerita gimana awal mulanya Almustari? Oke. Almustari itu sebetulnya dari keinginan kakek saya, Bapak Haji Mustari, yang mana waktu itu ingin mendirikan madrasah. Kebetulan lahan tanah yang ada itu posisinya di tengah-tengah ya, yang mana dipakai gerasi oleh masyarakat yang punya mobil di sini. Nitip lah ya. Nitip. Nah, terus akhirnya ingin dimanfaatkan jadi madrasah. Karena waktu itu tahun 64 zaman PKI ya, di mana pendidikan agama Islam itu kurang sekali. Nah, bergabunglah Bapak Haji Mustari dengan Bapak Abdullah dan beberapa tokoh masyarakat Pasir Kuda untuk mendirikan madrasah. Nah, saat itu karena beliau tidak ada background pendidikan, meminta tolonglah kepada ibu saya. Waktu itu ibu saya lulusan dulunya dari SMA Negeri 1 karena cita-cita ingin jadi dokter. Namun karena kakek saya itu anaknya banyak, waktu itu 16. Wow, jadi zaman dulu banyak sih ya. Dulu banyak, tapi yang hidup akhirnya 9. Nah, ingin ibu saya, karena ibu saya paling tua, membantu mendidik adik-adiknya. Akhirnya 1 tahun terbuang sekolah di SMA 1, akhirnya pindah ke SGA, Sekolah Guru Atas, yang ada di Jalan R.A. Kartini. Sekarang dekat SMP Negeri 4 Bogor. Sekarang SMA 9. Oh, SMA 9. Nah, tahun 64 berdiri, sebelum berdiri karena tadinya madrasah, akhirnya ibu saya menyampaikan ke bapaknya, Bapak Haji Mustari, sebaiknya dibuat SD gitu kan. Kenapa SD? Karena saat itu yang daftar untuk madrasah ternyata usia 7 tahun, usia masuk SD. Jadi sayang kalau hanya madrasah. Nah, setelah dirembukan, akhirnya kenapa jadi sekolah Islam gitu kan, karena memang waktu itu zaman PKI ya. Lagi gencar-gencarnya PKI, jadi sebetulnya ya bukan nasib 1 koma ya kan, seperti itu. Nah, kita sekolah pertama mungkin yang berani mencantumkan nama Islam. Iya, nama sekolah Islam. Karena yang lain tidak ada yang namanya mencantumkan nama di sekolah itu Islam. Kalau ini kan SD, sekolah dasar Islam dari awal lagi. Dari awal. Nah, sempatlah ya namanya dikejar-kejar PKI dan sebagainya, ada lah seperti itu. Karena kan ketika PKI aja muncul di tahun 65 kan, kan sampai tahun 68 masih ada PKI seperti itu. Nah, akhirnya berdirilah SD Islam Almustari gitu kan, tahun 64, tanggalnya tanggal 18 Agustus 64 seperti itu. Nah, sejalan perjalanan awalnya untuk honor guru dan sebagainya itu dari sodakoh, dari sumbangan tokoh masyarakat Pasir Kuda gitu kan, karena tidak membebani gitu kan kepada orang tua yang menyekolahkan anaknya di sini. Perjalanan 2 tahun, akhirnya ibu saya tidak enak gitu kan. Nah, sebelumnya ibu saya itu bekerja mengajar di sekolah kesatuan, SD kesatuan setelah lulus dari SGA. Kalau mau dibilang gajinya dulu itu bisa membeli tanah
gaji guru di kesatuan itu, bisa membeli tanah. Nah, namun karena kakek saya itu Bapak Haji Mustari berharap ibu saya bisa membantu pendidikan di Al Mustari, meminta untuk membantu. Akhirnya ibu saya melepaskan bekerja di kesatuan. Berapa lama di kesatuan? Di kesatuan cukup lama karena lulus dari SG-nya tahun berapa gitu kan. Berarti ada cukup modal lah ya buat di sini ya. Sebetulnya gitu kan. Nah terus akhirnya melepas kesatuan, akhirnya konsen di Al Mustari. Sampai kakek saya pernah menyampaikan Gunung Salak itu tinggi, besar, tapi lebih besar rasa bahagia hati saya ketika ada yang ngurusin sekolah itu gitu kan. Nah setelah perjalanan waktu SD, lalu kemudian berdiri SMP tahun 79, 21 Juli tahun 79 berdiri, yang mana dengan murid baru 17 orang. Kepala sekolahnya masih... Nah, kepala sekolahnya waktu itu minta bantuan teman ibu saya, itu Bapak Sukarja almarhum, yang mana dulu beliau itu adalah kepala sekolah SMP Negeri 1 Ciawi, gitu kan? Sekolah saya. Oh gitu. Tapi saya nggak kenal. Zaman dulu kan, tahun 80, tahun 70-an kan. Nah, dari situ terus berganti Pak Suyes kepala sekolah Comas kan. Nah sempat membantu. Nah akhirnya lepas, akhirnya dipegang dua-duanya oleh ibu saya. Oh iya. Karena masih kecil juga ya. Masih lingkup kecil. Tapi perjalanan waktu, Masya Allah, untuk SD Al Mustari ternyata akhirnya menjadi sekolah di lingkungan Cibalagung ini yang paling banyak muridnya sebelum tahun 2007. Itu seperti itu. Begitu. Oke, ceritanya cukup menarik ya, perjalanan pendirian dari Sekolah Islam Al Mustari itu. Awalnya dari SD, target lanjut ke SMP. Yeah. Nah, tadi sih udah dijelasin juga, cuman boleh nanya lagi gimana? Kenapa harus sekolah Islam, terus yang melatar belakangnya teh kenapa ya? Ya itu tadi disampaikan, itu ya. Awalnya kan kita memberikan madrasah. Madrasah itu berarti kan hanya konsen ke pengajian. Nah ternyata setelah yang daftar itu dilihat anak usia sekolah, jadi tergeraklah untuk mendirikan sekolah dasar Islam. Jadi kita memang basicnya itu memang Islam dari awalnya. Gitu. Tapi di sekitar sini ya, apa di sekitar sini tuh waktu itu apa banyaknya anak yang usia 7 tahun atau kenapa nggak langsung mungkin SMP atau SMA aja? Susah nggak? Apa gimana? Enggak, gini. Jadi karena mencoba untuk merintis, karena kebetulan ibu saya kan awalnya dari SD Kesatuan. Oke, jadi ada pengalaman ya? Jadi terkonsentrasinya adalah membangun SD. Terus kebetulan zaman itu tahun 64 SD negeri kemudian di sini SD Cibalagung 1 sampai 3 kalau tidak salah. Udah ada 3. Itu ada 3 masalah, itu hancur. Gara-gara? Ya memang kondisinya waktu itu hancur dalam apa nih? Bangunannya nggak bagus, terus manajemennya nggak baik, muridnya juga pokoknya berantakan lah gitu kan. Akhirnya kan istilahnya kepercayaan masyarakat juga kan kurang gitu kan. Makanya kenapa ketika mendirikan madrasah banyak yang terpikir untuk mendidik anaknya di madrasah, tapi akhirnya ketika itu hanya dirubah menjadi sekolah dasar Islam Al Mustari. Oke. Nah, kalau ini pertanyaan dari anak-anak sih, dari yang di Instagram, gedung bangunan pertama Al Mustari itu yang mana? Segede apa dulu itu? Ya, sebetulnya kalau dari wakaf ya, akhirnya kan kakek saya mewakafkan tanah di bagian tengah, gitu kan? Yang mana sebetulnya pinter. Kenapa di bagian tengah terkunci kan? Ke atas nggak bisa, ke bawah nggak bisa, gitu kan? Ketika kalau ada yang mau melakukan suatu misalkan dijual atau apa, gitu kan? Nah, yang tadinya garasi itu adalah yang sekarang jadi musola. Musola atas. Ya, yang studio ini musola, lab komputer itu adalah tanah wakaf. Dan sudah ada dari Departemen Agama pengesahan ini adalah surat wakaf. Jadi kakek saya itu termasuk tertib
surat itu ternyata sudah dibuat gitu kan, karena mungkin diganteng juga oleh Pak Abdullah. Pak Abdullah itu pegawai di Departemen Agama, jadi ada link gitu lah, jadi mau lebih mudah. Nah itu sudah tercatat secara resmi gitu kan. Nah terus kalau yang depan kebetulan itu tanah STTP, kalau dulunya APP, lapangan depan sekolah. ya lapangan yang sekarang jadi gedung SD, yang mana itu adalah milik Departemen Pertanian yang pada saat itu disewakan ke Al Mustari selama 30 tahun. Yang harusnya selesai di tahun 2004. Nah, ketika tahun 2003 akhirnya dari pihak Departemen Pertanian atau APP yang memiliki tanah ini silakan dibeli oleh Yayasan Al Mustari. Akhirnya dibeli sama kita. Akhirnya kita beli. Waktu itu alhamdulillah rezekinya itu dari Bapak Iman Sukandar sebagai ketua Yayasan Al Mustari gitu kan. Waktu itu Pak Iman belum menjadi ketua, tapi sudah akhirnya memberikan dana untuk pembelian tanah yang di depan. Terus kalau yang di belakang tanah gedung SMP itu pure murni ibu saya. Kenapa? Karena waktu itu ada pelebaran jalan di Pasir Kuda, akhirnya dibeli. Waktu itu tanah itu memang punya adiknya kakek saya, gitu kan, seperti itu. Terus yang belakangnya lagi, kalau tanah yang SMP dibeli tahun 2000, ya dibangun sampai akhirnya tahun 2002 bisa kita tempati. Kalau yang di belakangnya lagi itu kebetulan saya sendiri yang membeli itu tahun 2016, gitu kan. Jadi akhirnya SMP bisa ada pelebaran ke belakang seperti itu. Oke, kalau menurut saya sih kayaknya kalau di kota agak susah ya melebarin tanah atau gimana. Ya. Kalau kabupaten mah banyak pun. Ya betul, makanya kita bisa tuh ke atas sebetulnya. Bikin ke atas. Oke, lah lanjut ke yang berikutnya. Tadi udah sejarah, udah bangunannya, udah segala macem. Ini soal logo Al Mustari. Oke. Banyak yang belum tahu makna sama artinya, Bang. Ya. Apa warnanya juga ada artinya? Ya. Logo ini yang buat adalah bapak saya. Dari dulu kayak gitu, Bu? Ya, Bapak Haji Supardi Surya Raja. Bapak saya kebetulan memang kan tadinya di bangunan kan, di tukang gambar gitu kan, kontraktor. Waktu itu ibu saya meminta untuk membuatkan logo. Jadi kalau Yayasan Al Mustari berdiri belakangan. Ya, sekolah tahun dulu. 68, sekolah dulu tahun 64. Nah, logo itu di sini tampak ya. Pertama adalah gambarnya itu adalah pulpen, pena. Yang berdiri itu. Ya, yang berdiri yang tengah itu pena dengan buku. Itu menunjukkan kita pendidikan. Oke. Terus dan bentuk masjid. Di paling atas. Ya, itu menunjukkan kita Islam. Lalu ada sayap. Nah, sayap itu yang kiri kanan itu. Ya, kiri kanan satu. Lihat dihitung sayap itu ada 5. Oke. Ya, sayap itu ada 5. Ini 10 ya. Ya, 10. Dan kelopak bunga itu juga ada 5. Oke. Ya, itu menunjukkan rukun Islam. Ada 5. Dengan Pancasila. Oke. Ya, menggabungkan antara keduanya, gitu kan. Nah, karena kebetulan yang mengembangkan itu adalah perempuan, jadi identik dengan bunga. Jadi oleh bapak saya, karena ibu saya, istrinya ya, ibu saya yang mengelola, ya makanya kenapa bentuknya bunga. Oke. Nah, tadi logo udah. Berikutnya ini moto Al Mustari. Oke. Boleh dijelasin nggak, Bun? Moto ya. Iya. Hafal nggak? Hafal. Jangan gitu ke saya lebih hafal. Oh ya, apa coba? Siar kan? Siar. Sukses, yakin, ikhtiar, aksi dan rutin. Ya, oke, sip. Apa itu? Boleh dijelasin nggak, Bun? Siar ya, sukses. Kita pasti namanya kehidupan ingin sukses. Sukses apa saja. Lalu yakin. Kan syiar kan kan, yakin. Jadi selalu yakin Allah akan memberikan yang terbaik kalau kita meyakini, gitu kan, bahwa Allah akan membuat kita menjadi sukses. Ikhtiar. Ikhtiar.
yakin aja nggak perlu, nggak bisa kalau hanya yakin aja bahwa Allah akan mengabulkan semua doa kita. Harus ikhtiar, harus usaha supaya bisa sejalan gitu loh. Aksi itu ya tadi kan sudah kan melakukan suatu, misalkan ada ide apa, ada apa. Tapi kalau tidak melakukan aksi ya nggak percuma gitu loh. Jadi harus action gitu kan, itu yang harus kita lakukan. Ketika ada ide, ada keinginan, ada harapan, kita harus aksi, melakukan aksi. Rutin, yang terakhir rutin. Nah itu yang susah, konsisten. Jadi kalau mau dibalik, dari rutin dulu kita melakukan suatu aksi yang mana itu merupakan ikhtiar kita dengan keyakinan dari Allah, kita akan sukses. Kalau bisa dibuat gambar itu berputar terus nyambung satu sama lain kan? Dari atas ke bawah, bawah ke atas, atas hasil, bawah mulai atau input output kan seperti itu. Itu dari dulu moto seperti itu. Itu saya mengarang. Oh berarti real buatan Bunda ini? Iya betul. Saya tahun berapa? Saya juga lupa ya. Tahun 2008 ketika badan saya segerit tiang listrik. Karena tahun 2007 luar biasa, Al Mustari mengalami gelombang tsunami pengertiannya ketika ada kebijakan pemerintah untuk SD sekolah gratis. Drastis murid Al Mustari banyak yang pindah. Hampir separuh jumlah siswa yang tadinya muridnya paling banyak sampai jadi muridnya paling sedikit SD sama Mustari. Jadi sampai saya sebesar tiang listrik. Dari situ mencoba mencari solusi harus seperti apa. Sampai muncullah ide Al Mustari Fair, muncullah ide untuk mengadakan lomba-lomba, termasuk moto siar itu. Iya tahun 2008 sih. Saya kebetulan lulus SD waktu itu, masuk ke SMP. Itu SMP negeri emang udah gak ada SPP lagi sih, full gratis sebenarnya. Swasta di sekitar rumah saya itu kalau nggak salah, iya benar pada nurun. Hampir semua kan, betul. Ya itu setengahnya kebayang. Al Mustari paling banyak tadinya SD-nya pas tahun 2007 itu paling sedikit di lingkungan Cibalagung. Kan bisa kebayang. Jumlahnya berarti merosot banyak. Tapi tahun berikutnya langsung enggak, kita baru tahun 2012 bangkit lagi. Berarti sekitar 4 tahun aja ya? 2007 drop, 2009 saya mencoba bangkit, yaitu tadi dengan berbagai ide segala macam. Ya kalau mau dibilang nangisnya mah di situ kali ya, sakitnya juga di situ. Perjuangan yang luar biasa. Kalau orang bilang berdarah-darah kali kan. Nah tapi alhamdulillah saat itu juga guru banyak peralihan keluar karena guru itu banyak yang diterima PNS. Itu jadi luar biasa itu, jadi udah guru, murid semua ada. Nah tapi alhamdulillah tahun 2012 kita coba suatu yang baru dari 2009 ya, dan 2012 kita memetik hasilnya seperti itu. Nah ini menurut Bunda udah puas atau belum atas segala pencapaian yang dihasilin sama sekolah Mustari? Belum. Kenapa? Kita sebagai manusia diberi kenikmatan oleh Allah, kehidupan ini ya salah satunya bisa melakukan aktivitas, kita manfaatkan semaksimal mungkin. Nah kita raih prestasi, kita raih mutu yang lebih baik, saya rasa sekarang belum. Maksudnya walaupun orang banyak yang bilang sudah, tapi sebagai manusia kita tidak boleh puas dengan apa yang kita dapatkan. Berarti masih ingin more and more. Ya, kalau kita ingin tidak ketinggalan zaman, kita harus mengikuti zaman kan. Kalau kita tidak mau ketinggalan zaman, tidak mau sampai kita runtuh dan sebagainya, kita harus selalu berkembang. Kalau ke guru saya, Pak Nova bilang, kalau Bunda terus ngajaknya lari terus. Gitu kan, seperti itu. Ya benar sih, saya juga diajak lari. Sampai ngos-ngosan, tapi mau gimana ya, harus diikutin. Kalau gak ada yang ikut mah sama aja bohong. Ya itu makanya kayak contoh lah kemarin ketika mulai pandemi berat, semua sekolah ditutup, kan. Saya berpikir harus bagaimana ini untuk mengawal. Akhirnya kita memaksa guru untuk membuat video pembelajaran.
guru tidak punya ilmu itu. Apalagi yang old Ya, dulu untung susah. di sini ada Pak Yusuf, ada Pak Dika, ada yang lainnya yang luar biasa yang membantu mensupport. Akhirnya guru-guru itu punya motivasi. Kan motivasi itu harus muncul juga dari luar kan. Nah, itu alhamdulillah punya rasa percaya diri sampai urusan edit yang susah sebetulnya alhamdulillah ternyata bisa. Sampai sekarang kita bangga gitu loh, guru-guru kita punya kemampuan itu. Oke, menarik sekali. Nah, kalau selanjutnya ini target atau rencana selanjutnya dari Al-Mustari ini apa, sekolah? Yang jelas ingin menjadi sekolah berkualitas di tingkat nasional, ya, berharap bisa berangkat ke internasional, berharap seperti itu. Sulit, pasti sulit, tapi saya yakin bisa. Tadi CR tadi. itu. Apa namanya? Ada target SMA atau bahkan kuliah kan? Ya, insya Allah ada harapan kita mau mendirikan SMA. Ya, sebetulnya plan itu sudah matang. Namun ternyata bukan karena Omikron ya, tidak menyalahkan Omikron gitu, tapi menyalahin pandemi ya. Ya, tapi ya memang posisi belum pas untuk kita start gitu kan. Mudah-mudahan doanya dari semuanya tahun 2023 kita akan start untuk SMA. Amin. Perguruan tinggi itu yang diharapkan juga bisa Jangka panjang mencetak guru-guru yang memang dibutuhkan oleh sekolah, tidak hanya di Kota Bogor tapi juga di Indonesia, yang memang guru berkualitas, itu harapannya seperti itu. Mantap sekali. Berikutnya, harapan Bunda buat siswa-siswi yang ada di sini sama alumni yang udah lulus itu gimana? Yang diharapkan adalah anak-anak itu menjadi kebanggaan, minimal bangga diri sendiri, menjadi kebanggaan keluarga dan kebanggaan negara. Itu sudah cukup. Poin itu mereka harus bagaimana? Berarti mereka harus terus menggali potensi yang ada, mencoba supaya mereka menjadi anak-anak yang sukses seperti itu. Kebanggaan di negara harus diimbangi dengan akhlak yang baik, dengan ibadah yang baik, karena ya itu tadi, kita adalah basicnya Islam. Jadi otomatis tidak hanya berurusan dengan dunia, tapi juga kita berurusan dengan akhirat. Itu yang diharapkan, yang dicapai oleh siswa-siswi Al-Mustari maupun yang alumni. Oke. Ini adalah pertanyaan titipan berikutnya, personal. Kenapa mau membuat studio Almus ini? Oh gitu. Seberapa penting peran? Siapa yang tanya ya? Semuanya yang ada di balik layar. Kenapa? Karena saya sangat senang dengan kebaharuan. Up to date. Semua selalu harus baru dan original. Original maksud cipta karya sendiri, ya kan? Mungkin sekolah-sekolah lain ada juga yang punya studio, tapi arahnya kemana beda-beda pasti kan. Nah, kalau Al-Mustari punya misi dan visi yang mana dunia broadcast ini bisa ada di studio Al-Mustari yang membantu untuk pengembangan pendidikan di Al-Mustari. Jadi saya ingin anak-anak Al-Mustari itu bangga. Kita punya studio Al-Mustari, kita punya ilmu di situ, bisa mengembangkan, punya pengalaman yang mana barangkali seperti Kondo sekarang, kebetulan narasumbernya adalah Bunda sendiri. Nanti mungkin mendatangkan narasumber yang lain yang mana barangkali anak-anak sekolah di Al-Mustari yang wawancara atau apa, jadi mereka bisa lebih berkembang dari rasa percaya dirinya, dari kemampuan komunikasinya, dari ilmu yang sudah ada, atau bisa mencoba lebih kreatif gitu. Itu kan dari sesuai dengan visi Al-Mustari kan, yang mana berharap menjadi anak-anak yang kreatif, mandiri seperti itu di lingkungannya. Iya. Nah, ini yang berikutnya, seberapa penting peran sosmed saat ini buat sekolah menurut Bunda? Bunda sendiri juga udah mulai aktif di main sosmed, IG, Facebook. Betul. Seberapa penting gitu? Kalau saya mah udah sering. Ya, kalau saya mengambil positifnya bahwa medsos ini ya memang banyak juga yang berpikiran negatifnya. Tapi ya itu kembali, kita zamannya adalah zaman seperti ini. Berarti kita harus mengikuti zaman. Kalau saya mengambil positifnya, di mana kita dipermudah dengan media tersebut. Contoh, kalau dulu kita mau mengenalkan Al-Mustari harus mendatangi door to door. Door to door. Sekarang
Cukup lewat link atau lewat IG, lewat YouTube, lewat Facebook, mereka sudah bisa melihat. Dan memang Amusa juga ada rencana nih, di depan itu akan dibuat seperti apa ya, tayangan yang mana kalau yang lain kan hanya turup, kok ini nanti ada kegiatan-kegiatan yang bisa dilihat oleh masyarakat. Board yang gede gitu ya? Ya, nah itu salah satunya. Bukan hanya dicontekan sama yang lain, tapi ini kan originalnya Amusari ya, yang akan dilakukan seperti itu. Jadi saya selalu ingin berkembang. Kita akan punya rasa percaya diri kalau kita mengikuti zaman seperti itu. Sama dengan yang sekarang studio dan sebagainya, itu kan harus gimana arahannya ya. Mungkin saja nanti dari dunia pendidikan kita masuk ke dunia yang lain, dunia usaha, dunia kesehatan, mencoba meliput. Yang mengerjakan adalah Amusari, kan bisa seperti itu. Oke, mantap sekali. Yeay, udah berapa menit ini? Kita sudah hampir setengah jam ditemani Bunda. Terima kasih sudah datang, Bu. Tapi ada satu request dari saya, dari anak-anak. Mumpung ketua studio bisa ngerjain, pemilik Amusari, kita minta untuk promosi sekolah. Silakan. Sedikit aja, usah banyak-banyak. Oke. Ayo daftar ke Al-Mustari, SD dan SMP Islam Al-Mustari. Sekolah Islam yang luar biasa, mencetak anak-anak soleh dan soleha, anak yang cerdas, anak yang kreatif, mandiri, dan menjadi kebanggaan keluarga dan negara. Baik Bunda, terima kasih udah datang di Mas Talk episode 2 ini. Topiknya tadi tentang sejarah sekolah Al-Mustari, targetnya, rencananya, kedepannya mau ngapain, terus latar belakangnya. Terima kasih udah nemenin saya di sini. Dan berakhir sudah acara Mas Talk episode 2 ini. Terima kasih yang sudah pada menonton. Jangan lupa di subscribe dan juga di like, di komen dan juga di follow, di share juga video ini dan juga channel YouTube Al-Mustari. Nantikan episode-episode Mas Talk berikutnya dan narasumber yang akan datang berikutnya. Saya Padika pamit undur diri dan saya juga pamit. Sukses semuanya dan mudah-mudahan Al-Mustari bisa membanggakan negara Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.